Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran akidah akhlak sebagaimana rutinitas kita sebagai mahasiswa. Salam serta sholawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena beliaulah Nabi yang berhasil membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti sekarang ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami untuk memaparkan sebuah materi yang berjudul yaitu hal-hal yang dapat merusak akidah. Dan sebelumnya untuk masuk ke materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri-pemateri yang akan membawakan materi tersebut. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai Nur Wahyunianti dan sebagai moderator, dan untuk pemateri pertama yaitu Malika Alia Kasta dan untuk pemateri kedua yaitu Anjung. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Malika Alia Kasta, kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Anjung untuk memaparkan sebuah materinya. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama dan saya akan memaparkan materi pertama, yaitu hal-hal yang merusak akidah. Hal-hal yang dapat merusak akidah terdapat beberapa bagian. Yang pertama, perbuatan, perkataan, keyakinan atau sikap ragu yang bisa membatalkan dan merusak akidah, atau bisa disebut nakid, yaitu orang yang melakukannya menjadi kafir dan keluar dari Islam. Itulah bagian dari pembatalan dan perusak akidah. Selanjutnya bagian kedua yaitu murtad. Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan seseorang sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang dia yakini sebelumnya. Dan terdapat 4 perbuatan yang bisa menjerumuskan seseorang pada kerusakan dan batalnya akidah. Yang pertama, murtad dengan perkataan. Perbuatan yang membatalkan keislaman seseorang sangat banyak. Ada yang berupa perkataan seperti mencela Allah. Perbuatan ini bisa membatalkan agama. Contohnya, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang zalim, pelit, fakir. Sesungguhnya Allah tidak mengetahui sebagian perkara Dia tidak kuasa untuk berbuat sesuatu dalam beberapa urusan. Itulah perkataan yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kemurtadan. Kedua, murtad dengan perbuatan. Contohnya yaitu meninggalkan sholat. Orang yang tidak meninggalkan sholat sekalipun ia mengatakan sholat itu wajib, namun ia tidak mengerjakan, perbuatan ini adalah kemurtadan. Berdasarkan pendapat ulama, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, perjanjian kita dengan mereka atau orang kafir adalah sholat. Jadi barang siapa yang meninggalkan, maka ia telah kafir. Ketiga, i'tiqad atau keyakinan, yaitu berupa keyakinan hati sekalipun tidak diucapkan dan dikerjakan, seperti keyakinan seseorang bahwa Allah adalah Tuhan yang miskin, pelit, dan zalim. Seandainya seseorang tidak mengucapkan keyakinan tersebut atau tidak mengerjakannya, maka ia tetap kafir menurut ijma ulama. Atau seseorang yang meyakini bahwa tidak ada hari kebangkitan dan dikumpulkannya manusia, dan meyakini bahwa semua itu tidak memiliki kenyataan, atau meyakini bahwa tidak ada surga dan neraka dan tidak ada kehidupan selain kehidupan dunia. Murtad karena merasa ragu. Ungkapan yang mengatakan, saya tidak tahu apakah Allah adalah Tuhan yang sebenarnya atau bukan, saya ragu dengannya. Perkataan ini termasuk kekafiran karena rasa ragu. Atau seseorang yang mengatakan, saya tidak tahu apakah hari kebangkitan memang benar ada atau tidak. Saya tidak tahu dan saya meragukan kebenaran terjadinya. Pengertian syirik secara bahasa. Syirik berasal dari bahasa Arab syirku yang artinya ta'adadul alihati, kemusyrikan, al-musyariku, sekutu peserta, an-nasibu, bagian, dan asyirkatu, wasisyarikatu, persekutuan. Secara istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan atau i'tikad menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik.
Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni seperti diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam syirik terbagi menjadi dua, yakni syirik akbar, syirik besar, atau disebut dengan syirik jali, syirik nyata, dan syirik asgar, syirik kecil, atau juga syirik kafi, syirik samar-samar. Yang pertama, syirik akbar. Disebut syirik akbar atau syirik jali jika melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan-Tuhan itu dijadikan sebagai tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala, menganggap ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menganggap Tuhan mempunyai anak atas segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka disebut musyrik sehingga perlu dimurnikan ketauhidannya. Kedua, syirik asgar. Syirik asgar, syirik kafi ialah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pernyataan seseorang, contohnya, seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, pasti saya akan mati. Pertanyaan seperti ini menyirat seakan-akan ada pengakuan bahwa ada sesuatu yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh syirik, berteman dengan jin. Salah satu persoalan yang menjadi pernyataan masyarakat adalah tidak boleh berteman dengan jin. Pada umumnya, yang sering kita dengar dari masyarakat adalah boleh jika kita yang ajak berteman itu beragama Islam, namun jika non-Islam atau kafir itu tidak boleh. Namun ada beberapa hal yang dapat menjerumuskan hal tersebut digolongkan menjadi syirik, karena dia memanfaatkan jin untuk perkara mubah, maka orang tersebut adalah orang yang mempekerjakan manusia untuk melakukan mubah. Bahaya perbuatan syirik, yaitu ada bahaya negatif perbuatan syirik. Yang pertama, amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dengan sia-sia. Kedua, orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar akan masuk ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Ketiga, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Nifak adalah menutup kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Secara umum yang dimaksud dengan pengertian nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Orang yang memiliki sifat nifak disebut orang yang munafik. Adapun nifak dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama nifak i'tiqadi atau keyakinan, yaitu nifak yang besar di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi kekufuran. Dan nifak ini juga terbagi menjadi 6 bagian yang pelakunya adalah penghuni neraka yang paling bawah. Pertama, mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, membenci sebagian yang dibawa atau yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, senang terhadap kemunduran agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, benci terhadap kemenangan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang nifak kedua yang dimaksud adalah nifak amali. Nifak amali atau dalam perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik tetapi masih ada iman di hatinya. Adapun nifak amali dibagi menjadi 5 macam lagi. Yang pertama, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul al-munafiki salasun iza haddasa kazaba wa iza wa'adal akhlafa wa izan tu'minu khana, yaitu tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara ia berdusta. Yang kedua, bila berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, bila diberi amanah ia berkhianat.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat ini, apabila pembantahan atau bermusuhan, ia menyimpang atau menyeleweng dalam bila membuat perjanjian ia melanggar. B. Cara membentengi diri dari hal-hal yang merusak akidah. Yang pertama, senantiasa berbuat baik dan meninggalkan perbuatan tercela agar bisa menjadi seorang yang baik, sebab dengan berbuat baik kita akan memiliki energi positif sehingga hidup yang kita jalani akan berjalan penuh makna. Namun demikian, pengaruh lingkungan yang tidak sehat serta ego dalam diri terkadang membuat seseorang mudah terjebak dalam perbuatan nista. Jika tak mampu mengendalikan diri, maka perbuatan buruk tersebut akan menjadi kebiasaan. Beberapa cara membentengi diri dari hal yang merusak akidah. Yang pertama ialah selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan meningkatkan iman kepada Allah dan rajin beribadah, bersedekah, serta melakukan amal-amal lainnya. Yang ketiga, selalu berusaha melatih diri agar senantiasa ingat kepada Allah bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang kelima, merasa diawasi oleh Sang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga sangat penting dan ditanamkan dalam konsep ini dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Yang keenam, menganggap perbuatan buruk sebagai tindakan merugikan dan tidak bisa dipungkiri. Berbuat buruk memiliki konsekuensi yang tidak akan menguntungkan seseorang, malah sebaliknya ia akan merugi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul hal-hal yang dapat merusak akidah. Selanjutnya saya akan mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat paparkan yaitu dari materi di atas bahwasanya terdapat hal-hal kecil yang tanpa kita sadari itu menjadi hal-hal yang dapat merusak akidah seseorang, mulai dari adanya murtad, kafir, syirik, nifak, dan lain-lain sebagainya. Setiap perkataan, perbuatan, keyakinan jika tidak dilandasi dengan akidah yang sempurna, maka seseorang akan mudah terjebak dalam kesesatan. Oleh karenanya, diperlukan pula rompi sebagaimana kita membentengi diri agar terhindar dari hal-hal tersebut dan menyebabkan rusaknya agama. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.